Yo, hello what's up, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para warga motor sekalian. Ya, ketemu lagi dengan gue setelah sekian lama ya, setelah 5 bulan lamanya. Ini tuh gue sebenarnya nunggu peringatan dari YouTube, cok. Jadi gue kena strike, dan gue nunggu sampai hampir sekitar 5 bulan lah ya, supaya gue bisa upload lagi. Dan sekarang akhirnya gue bisa upload konten lagi. Nah, untuk konten terbaru ini kita akan membahas apa adik-adik? Settingan game bully. Nah, untuk device-nya gue di sini pakai Snapdragon 600-an, lebih tepatnya adalah 680 Snapdragon ya. Untuk RAM-nya itu 4GB dan ROM-nya itu 128GB. Nah, buat pad-nya itu apa? Gue di sini pakai Redmi Pad SE, dipinjemin sama temen gue supaya gue bisa setting-setting dengan aman kayak gitu. Kayak di sini tuh kalian udah lihat, gue tuh udah ngetes di beberapa scene di game bully ini, udah ngetes di satu misi juga dan satu pembelajaran juga, supaya kita bisa lihat kalau ini tuh lancar ya. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke game misi, pukul-pukulan atau misi-misian itu aman banget. Kayak gimana cara settingnya bang? Tanpa lama lagi langsung kita ke settingannya aja, let's go. Oke, di sini kita udah ada di aplikasi Address itunya. Buat kalian yang pengen download atau pasang gimana caranya, gue bakal taruh linknya di kolom komentar. Nanti kalian tinggal klik aja, itu di konten gue yang lama. Nah, kita akan langsung bahas ke settingannya aja kalau kalian udah download ya. Oke, di sini kita langsung klik lama aja di game bully-nya ini. Diklik lama. Wait, kok susah? Oh, baru bisa. Nah, diklik yang rincian permainan. Nah, di sini kalian tinggal ikutin aja settingannya yang udah gua pakai ya. Nah, gue juga udah kelihatan tuh, gue main sampai 25 menit buat ngetes gamenya doang. Nah, oke, di sini di pengaturan umumnya kita scroll ke bawah. Aktifkan kode patch-nya. Kalau kalian punya kode patch gitu buat kode-kode cheat-cheat, kalian tinggal aktifin aja. Bentar mau batuk. Kalian tinggal aktifin aja. Buat simpan status saat mematikannya, bisa dimatiin, bisa dinyalain. Buat perluas area potongannya biar gak kepotong, kalian centang aja supaya nggak kayak setengah-setengah gitu loh guys. Kalian centang aja. Buat rotasi layarnya, kita jangan lupa gunakan landscape atau enggak berdasarkan sensor. Kalau kalian mau langsung miring aja, tinggal klik landscape aja. Habis itu sejajarkan tampilannya dibikin otomatis aja ya. Buat tampilkan notifikasinya, kalau kalian mau ini tuh di bagian-bagian yang atas kanan atau atas kiri gitu, tampilan layar tuh. Kalau kalian mau nampilin FPS silakan dicentang. Kalau kalian pengen tampilkan kecepatan silakan dicentang. Mau tampilkan angka resolusi kalian tinggal dicentang. Pokoknya semuanya tinggal dicentang aja. Kalau kalian mau dimunculin buat notifikasinya. Kalau gak mau, kita langsung skip ke pengaturan sistem aja. Di sini adalah tempat atau kunci gimana kalian bisa lancar mainin gamenya. Di tingkat siklus saya ini, gue menggunakan 60% min 2 untuk Snapdragon 680. Kenapa bang menggunakan 60% min 2? Ya karena cocoknya ini. Mau pakai apa lagi orang cocoknya ini? Kalau kalian ada yang nggak cocok, nah kalau misalnya ada yang nggak cocok, kalian bisa coba di 50% atau di 75%. Tapi untuk Snapdragon 600-an, lebih tepatnya 680 ini, kalian enaknya tuh gue saranin pakai 60% min 2. Oke, pakai 60% min 2, terus underlock ringannya juga silakan diatur-atur kalau misalnya gak cocok di HP kalian. Di sini gue pakai underlock ringan 1, kalau misalnya kalian gak cocok tinggal diubah ke underlock sedang 2 atau 3. Pokoknya cari yang cocok aja. Kalau di sini gue pakai underlock ringan 1. Nah, mode Affinity Control-nya disable aja. Multi thread-nya dicentang. Buat VU1 instannya dicentang. CVD cepatnya dimatiin aja. Peringatan tentang pengaturan tidak amannya dicentang aja. Aktifkan pembatas frame-nya dicentang supaya kita bisa ngatur si kecepatannya. Bentar, ini kok speaker gue bunyi. Tunggu, kita matiin dulu speaker kita. Nah, di sini buat kecepatan normalnya itu 115%. Kalian bisa atur-atur sendiri. Untuk kecepatan normalnya kalau misalnya agak patah-patah, kalian tinggal tingkatin aja per 5% atau per 10%. Jangan langsung ditingkatin ke 50%, takutnya langsung tiba-tiba ke speed 2 kali gitu gamenya. Jadinya jelek. Nah, buat kecepatan turbonya ini disarankan, gua sih nyaranin pakai 300% ya. Supaya menghindari ada patah-patah juga atau slow motion gitu di scene-scene yang agak berat kayak banyak orang atau scene fight gitu. Jadi bisa pakai kecepatan turbo yang 300% aja. Buat kecepatan gerakan lambatnya kita pakai 50% aja. Lanjut ke pengaturan grafis. Di sini gua pakai render GPU Vulkan ya. Kalau biasanya sih setahu gua, selama gua coba settingnya Tresectu, kalau Snapdragon itu pakainya Vulkan ya. Tapi kalau pakai MediaTek sih biasanya OpenGL. Tapi kalau misalnya kalian pakai MediaTek dan pakai OpenGL itu gak cocok, silakan pakai Vulkan aja kayak gitu ya.
Buat tingkat resolusinya di sini di Snapdragon 680 masih sanggup di 1 kali resolusi. Cuman kalau misalnya kalian nggak sanggup di 1 kali resolusi, tinggal diturunin aja ke 0,75 atau ke 0,5. Sesuaiin sama HP kalian, jangan terlalu maksa, jangan gengsi buat nurunin resolusi supaya bisa mainin game lancar. Kalau kalian gengsi ya patah-patah, apalagi. Oke, kita masuk ke penyaring billionaire-nya. Buat penyaring billionaire kita tentunya pakai billionaire PS2. Mip mappingnya pakai otomatis bawaan, filter triniliarnya pakai otomatis bawaan, filter antisotropiknya otomatis bawaan, akurasi blendingnya pakai dasar bawaan, tekstur preloadingnya pakai penuh hash change, untuk mode download perangkat kerasnya pakai akurat, dalam kurung direkomendasikan ya. Buat aspek rasio, bentar. Di sini kalian bisa pakai layar lebar 16:9, itu kayak landscape di video YouTube gitu. Tapi bisa juga direntangkan penuhi layar. Rentangkan penuhi layar ini langsung ngefullin di layar HP kalian. Kayak gitu. Kalau standar 4:3 itu kotak buat si contoh gamenya gitu. Jadi gak landscape 16:9 nih. Kalau kalian ngeliat di video itu kan 16:9 tuh kayak gitu tuh landscape itu miring full. Tapi kalau buat standar 4:3 itu lebih ngecil lagi. Intinya kayak gitu. Buat aspek rasio FMV-nya dimatiin aja, upscaling billionaire-nya pakai billionaire halus. Buat aktifkan patch widescreen-nya dinyalain aja, dan aktifkan patch no interlacing-nya dimatiin, host VSNC-nya dimatiin. Buat renggangan vertikalnya pakai 100%, potongnya pakai bawaan. Shader FXAA-nya itu dimatiin aja. Buat kontras adaptif, sharpening charge-nya non-aktif. Ketajaman charge-nya 50%, shader TV-nya tidak ada. Udah kayak live jualan ini nih gue, perabotan. Shade boost-nya dimatiin aja. Atau kalau kalian pengen nyalain, silahkan. Supaya bisa ngatur kecerahan ya, kontrasnya, saturasinya. Itu supaya kalian misalnya takut kegelapan banget, si gamenya bisa diatur kecerahannya, ditingkatin. Kalau mau lebih bold lagi warnanya atau pencahayaannya, kontrasnya dinaikin. Kalau lebih mau mencolok lagi warnanya, saturasinya dinaikin. Kayak gitu aja. Buat muat pengganti teksturnya, kalau kalian punya mod si tekstur gitu supaya lebih HD atau apalah gitu, silahkan dinyalain aja. Kalau gak ada ya udah. Kita masuk ke pengaturan audio. Nah, di sini tuh kalau pengaturan audio terserah kalian mau kayak gimana ya. Kalau di sini ini jangan lupa nih 100% dulu, Pak. Audionya 100% dulu, gue contohin dulu ya. Jadi kadang kan suka ada yang ngeluh gitu, "Bang, gua kresek-kresek suaranya, gimana ini?" Nah, cara buat ngubah-ngubah audio gitu di sini. Biasanya beberapa game itu cocoknya itu di Cubic, dan ada juga yang cocoknya itu di Gaussian. Nah, tinggal disesuaikan aja di HP kalian. Cocoknya di mana? Kalau kebanyakan sih di Cubic ya. Gua sih biasanya pakai Cubic mulu. Kalau buat mode asinkronisasinya, biasanya di time stretch. Tapi kalau misalnya nggak cocok di time stretch, kalian bisa pakai yang bawahnya. Sebenarnya kayak gitu aja guys, buat buat ubah-ubah settingannya. Nah, buat latensi rata-ratanya, di sini pakai fullin aja, 100 ms atau nggak 30 ms sih sebenarnya. Coba 100 aja deh. Terlama banget, Pak. Nah, ini juga bisa diubah-ubah lah. Jadi tuh latensinya tuh latensi delay gitu, Pak. Oke, udah selesai. Pengaturan kartu memorinya gak usah diubah-ubah. Pengaturan pencapaiannya sebetulnya sih gue gak ada yang diubah ya. Cuma kalian bisa cek dulu aja deh. Nih. Ya, gak ada diubah sih pengaturan pencapaiannya. Nah, buat pengaturan lanjutannya nih, kalian bisa cocokin aja. Di sini, ini agak panjang lah. Jadi gue gak bakal didiktein. Kalian tinggal disamain aja. Gue bakal scroll pelan-pelan aja. Anjing kegeser, cok. Gue sambil ada niatan mau live tau nanti. Mungkin bulan depan kali ya, atau 2 bulan kemudian. Kita live game PS2 atau game Steam gitu. Wait. Ya, ikutin. Gue scroll pelan-pelan ya. Oke, selesai. Jadi settingannya tuh segini aja. Kita langsung kembali, dan ini gak akan gue potong-potong sama sekali videonya. Jadi kita akan langsung tes game bully-nya aja. Anyway, stick gue mati, bentar gue nyalain dulu. Oke, udah nyala. Kita akan langsung tes game bully-nya. Bentar, ini beneran nyala apa enggak stick gue? Wait. Gue setting stick dulu. Sumpah, mati. Oke, gue udah setting sticknya.
Kita langsung masuk ke gamenya aja, let's go. Bentar, gue sangkutin mikrofon dulu nih, Pak. Udah. Lama. Oke, kita udah mulai masuk ke gamenya, guys. Ya, loading dulu kayak biasa. Nanti pas sudah masuk scene-nya, atau apa namanya, atau udah masuk scene lari-lariannya atau apalah gitu, nanti gua kasih lihat settingannya lagi supaya percaya kalau settingannya tidak ada yang diubah. Alhamdulillah. Ini nggak ada yang di skip ya intinya ya. Jadi please jangan curiga sama saya. Percaya, jangan lupa subscribe. Guys, nanti kita kayak live stream deh. Enak deh kayaknya. Seru dah kayaknya kalau live stream. Aduh, kepentok kaki gua. Gelap-gelapan sini kita. Lampu kamar gue matiin supaya supaya enak aja. Nih ya. Apakah akan lancar, Bang? Lancar dong, jelas. Kok lama, Pak? Oke, bentar. Sebelum kita mulai nih, gue bakal ngasih lihat settingannya dulu. Takut woi, susah banget ini tab ya. Nih ya, pengaturan umumnya kayak gini. Kayak yang tadi lah pokoknya. Malah sistemnya tuh 16% banding 2, underloadingan 1. Ini pokoknya yang paling penting lah yang gue tunjukin. 115, 350. Ininya kayak gini, tekrasinya masih pakai 1 ya. Oke, buat pengaturan ininya ya gitulah pokoknya. Udah, gue scroll cepet aja. Dah. Kita langsung tes aja gamenya. Apakah lancar? Lancar lah. Oke, aman ya buat game-nya. Buat adegan fight juga masih bagus, masih enak. Oke. Kita coba sampai ini dulu dah. Sampai ke ruang gurunya. Kalau nggak salah di ruang guru sih emang agak berat ya. Kalau kita caca lama, kelamaan nggak bakal ini. Kelamaan berantem nih. Nah, kita langsung ke ruang guru dulu. Ini kalau misalnya kalian pengen langsung skip, mau nyoba langsung di HP kalian sih nggak apa-apa guys. Ini tuh cuma kita tes game aja. Masih lancar. Paling ya namanya saya bikin 600-an, paling kita agak ini aja, agak drop dikit-dikit aja buat FPS-nya. Itu kan ada contoh FPS juga kalau misalnya mau lihat FPS gimana. Dan yang paling kanan itu kecepatan normalnya ya. Itu tuh udah kelihatan tuh tandanya 115%. Oke, harusnya kalian udah puas lah ya ngeliat ya. Ini lancar, aman. Jadi terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bentar, berisik banget. Ya pokoknya terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe. Dan terima kasih juga buat para subscriber gue yang udah setia diam di channel ini nungguin gue upload. Gila guys, big thanks from all guys. For all. Gila, gokil. Gue sayang banget lah sama kalian pokoknya. Big thanks buat para warga motor sekalian. My name is DW Motherfucking A. See you in next video. Anjay, gue kangen banget outro kayak gitu coy.